Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Agustiarini dengan NIM L0212211034 dari kelas C Dasar-Dasar Pengolahan Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan pengelolaan sumber daya ikan ekor kuning atau Kaisio kuning pada ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu yang disusun oleh Neviati Pezaman, Yusli Wardianto, dan Raimundus Senggajo. Adapun outline dari presentasi ini yaitu mulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada yang pertama yaitu pendahuluan. Terumbu karang merupakan habitat bagi beragam biota laut, di mana interaksi antara ikan karang dengan terumbu karang yang sebagai habitatnya itu dapat dibedakan di antaranya yaitu interaksi secara langsung, yaitu sebagai tempat perlindungan ikan karang. Yang kedua yaitu interaksi mencari makanan, dan yang ketiga yaitu interaksi tidak langsung sebagai akibat struktur karang dan kondisi hidrologis dan sedimen. Contoh ikan karangnya yaitu ikan ekor kuning atau Kaisio kuning. Ikan kuning ini merupakan salah satu jenis ikan karang yang menjadi salah satu target penangkapan, di mana dalam kajian mengenai keterkaitan sumber daya ikan kuning ini dengan karakteristik habitat pada ekosistem karang yang sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai salah satu dasar dalam merekomendasikan alternatif pengelolaan sumber daya yang berbasis ekosistem di Kepulauan Seribu. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi ekosistem terumbu karang, yang kedua kondisi sumber daya ikan ekor kuning, yang ketiga yaitu untuk mengkaji ketertarikan antara sumber daya ikan ekor kuning dengan karakteristik habitatnya. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei dan analisa data. Pada metode surveinya yaitu dilakukan dengan pengambilan data lingkungan yang mencakup parameter fisika, kimia, dan nutrien, yang dilakukan dengan cara in situ, suhu, kecepatan, arus, dan kecerahan. Dan pengambilan sampel airnya itu mencakup salinitas, pH, kekeruhan, fosfat atau PO4, dan nitrat NO3N. Dan metode underwater visual census dengan menggunakan transek garis dengan panjang 50 meter ya, mengikuti garis pantai, dan 2,5 meter ke kiri dan 2,5 meter ke kanan, yang digunakan untuk mengamati persentase kehadiran ikan ekor kuning. Hasil dari pencacahan jenis ikan ekor kuning ini digunakan untuk mendapatkan data kelimpahannya. Selain dari itu, berdasarkan dari hasil tangkapan nelayan, ada sebanyak 50 sampel yang diambil dengan tujuan untuk melihat kondisi biometri, TKG, dan jenis makanan ikan Kaisio kuning. Yang selanjutnya yaitu metode analisa data. Analisa datanya yaitu dengan mengkaji ketertarikan antara sumber daya ikan ekor kuning dengan karakteristik habitat pada ekosistem terumbu karang yang berdasarkan pengelompokan substrat bentik dengan menggunakan cluster analisis dengan berdasarkan indeks kesamaan Bray-Curtis. Indeks yang diolah menggunakan program MVSP-nya yaitu hasil dan pembahasan. Mencakup dua yaitu kondisi ekosistem terumbu karang yang meliputi komposisi substrat bentik dan keanekaragaman karang. Adapun komposisi substrat bentiknya yaitu
cukup beragam antar stasiun pengamatannya, yang secara umum itu didominasi oleh kelompok abiotik. Dan yang kedua yaitu keanekaragaman karang di lokasi penelitian dilihat pada tingkat genus maupun liveform, di mana indikator yang digunakan adalah indeks keanekaragaman Shannon dan jumlah jenis. Dari hasil perhitungan didapat nilai indeks keanekaragaman genus yang tertinggi yaitu 2,8%. Yang kedua yaitu sumber daya ikan kasio kuning yang meliputi kelimpahan ikan, kondisi biometri, tingkat kematangan gonad atau TKG, dan jenis makanan. Pada data kelimpahan ikan kasio ikan ekor kuning ini berdasarkan dari hasil visual sensus di lokasi penelitian memperhatikan nilai kelimpahan antara 5 individu per 250 meter sampai dengan 224 individu per 250 meter. Yang kedua yaitu struktur populasi ikan kasio kuning ini dilihat berdasarkan ukuran panjang ikan. Nah, hasil pengukuran terhadap panjang cagak dari 50 sampel ikan kasio kuning ini yang dikelompokkan dalam interval kelas 3,11 cm membentuk 7 kelas frekuensi panjang, di mana ditemukan panjang ikan yang lebih kecil yaitu 11,30 cm dalam kisaran kelas 1,30 cm sampai 14,41 cm. Dan panjang ikan yang lebih besar yang didapatkan yaitu 33,10 cm dalam kisaran kelas 29,99 cm sampai 33,10 cm. Yang ketiga yaitu data TKG-nya yang secara umum itu menunjukkan ikan kasio kuning yang berada pada semua tingkat kematangan gonad. Maka dapat diperkirakan bahwa pemijahan ikan ekor kuning ini terjadi secara periodik, yaitu pemijahan ke-1 selalu diikuti kedua dan begitu pun seterusnya. Jenis makanan pada ikan ekor kuning yang masih muda ini yaitu Copepoda, sedangkan untuk ikan yang sudah dewasa itu biasanya memakan larva dan jenis ikan kecil yang lainnya. Adapun hasil dari penelitian yaitu bahwa pola makan ikan ini dapat berubah-ubah. Hal ini diduga disebabkan oleh rendahnya kelimpahan zooplankton yang tersedia di alam dan tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh jenis makanan tersebut. Adapun kesimpulannya yaitu kondisi ekosistem terumbu karang mempunyai penutupan liveform 32,27% sehingga berada pada kategori sedang dengan keanekaragaman yang rendah. Kondisi sumber daya ikan kasio kuning diduga telah menjadi growth overfishing dengan pola pertumbuhan yang bersifat alometrik dan didominasi oleh ikan yang belum matang atau belum dewasa. Dalam keterkaitan sumber daya ikan ekor kuning dengan karakteristik habitat dicirikan dengan keberadaan coral encrusting dan DCA. Bentuk pengolahan ekosistem terumbu karang dan ikan ekor kuning ini di perairan Kepulauan Seribu secara terpadu dan berkelanjutan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengelolaan berbasis ekosistem dengan titik penekanan pada habitat dan sumber daya ikan kasio kuning, antara lainnya yaitu rehabilitasi habitat dengan program transplantasi coral encrusting yang mencari ciri keberadaan ikan ekor kuning yang kedua yaitu pengaturan upaya penangkapan dan ukuran mata jaring. Itulah tadi presentasi dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.